Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai memulai dengan tepat dan mengakhiri dengan benar. Saudara, seringkali ketika kita memulai segala sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan kita, di dalam rumah tangga, di dalam membuat sesuatu proyek apapun itu, saudara, seringkali kita punya pemikiran, punya ide-ide, dan punya suatu karya, dan direncanakan dengan baik semuanya, saudara. Bahkan kita sudah memulainya dan melangkahnya dengan benar. Tetapi saat ini kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan berbicara supaya kita bisa menyelesaikan itu dengan benar. Seringkali kita memulainya, tetapi kita tidak mengakhirinya dengan tepat dan dengan tidak benar, saudara. Mari kita lihat, saudara. Dari firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, kita akan baca perlahan-lahan. 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan bahwa, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 24, saudara, berbicara bahwa larilah begitu rupa. Di dalam gelanggang pertandingan, kalau kita melihat gelanggang pertandingan, seringkali ketika kita melihat pada saat Agustusan, ada perlombaan, ada suatu pelang, ada suatu pemulaian untuk start gitu kan. Ketika kita memulai untuk start, berlari, semua berlari begitu rupa. Kalau kita membayangkan bagaimana ketika ada orang berlari maraton, ketika dia berlari maraton, begitu dimulai start, dia akan berlari. Dan dia berlari begitu rupa, dan dengan cepatnya, dengan dia mengerahkan segala daya upaya, dia mengerahkan semua tenaganya, semua otot-ototnya bekerja dengan keras, dia berlari. Dia kerahkan segala kemampuannya, dan dia berlari begitu rupa, saudara. Pada saat dia memulainya, seringkali sudah memulai dengan tepat. Tetapi kegagalan tersebut apakah selalu dimulai dengan awalnya? Ketika sudah memulai segala sesuatunya dengan tepat, dengan memulai dengan tepat, belum tentu mengakhiri dengan benar. Ketika dia memulai dengan tepat, banyak halangan, banyak rintangan di tengah jalan. Nah, ketika kita memulai dengan tepat dan mau mengakhirinya dengan benar, kita harus tahu bagaimana firman Tuhan supaya mendukung kita, menguatkan kita, dan merubah cara berpikir kita, mentransformasi apa yang kita pikirkan. Bahwa selama ini, kebetulan saja dia menang, kebetulan saja dia menjadi juara, hanya hokinya, hanya keberuntungannya saja sehingga dia bisa menyelesaikannya dengan tepat. Bukan seperti itu, saudara. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Segala sesuatu itu bagaimana juga usaha kita. Memang kemenangan, keberhasilan itu adalah anugerah dari Tuhan, saudara. Tetapi tidak terlepas juga bagaimana usaha kita dalam kehidupan ini, bagaimana daya upaya kita, bagaimana sehingga kemampuan kita dikerahkan semuanya untuk kita mencapai dan mengakhiri semuanya itu dengan benar. Banyak saudara, teman-teman saya dalam kuliah pun ketika memulai kuliah dengan semangat, dengan antusias, berangkat dari rumah, dia dengan semangat, tetapi seringkali begitu sampai di kampus, apa jadinya? Bahkan banyak juga yang memulai kuliahnya dengan baik. Dia rajin, dia semangat ketika awal-awal kuliah, tetapi tengah jalan akhirnya dia berhenti. Dia tidak melanjutkan kuliahnya dan akhirnya dia tidak pernah menyelesaikan kuliah tersebut. Nah, kita akan melihat firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan, saudara, dikatakan di sini menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau orang dunia berusaha menguasai dirinya untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam hal ini tekankan bagaimana kita menguasai diri kita. Seperti orang bertanding. Ketika bertanding maraton, dia berlari. Dia menguasai dirinya dan mengerahkan seluruh tenaganya dengan segala upaya, dengan segala kemampuan. Seluruh tenaganya dia fokuskan. Dia berlari begitu rupa. Dia tidak pikirkan kiri kanan, tetapi dia benar-benar dia fokus dan dia kendalikan dirinya. Ketika dia mengendalikan dirinya, dia arahkan fokus hidupnya, dia arahkan matanya, tujuannya hanya ke satu tujuan. Untuk mencapai garis akhir, mencapai garis finish, saudara. Ketika dia berusaha untuk mencapai garis finish, dia hanya lihat satu, kemenangan. Dia hanya lihat satu, tujuannya. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya, tidak melihat kiri dan kanan. Bayangkan kalau orang berlari di maraton, sedang balap maraton, ketika di tengah jalan dia sedang berlari dengan sekuat tenaga, tiba-tiba ada yang manggil dan dia tidak fokus dan dia tidak mengendalikan dirinya, maka dia akan menengok. Begitu dia nengok, dia akan ketinggalan. Sepersekian detik dia nengok, dia tidak fokus dan dia tidak menguasai dirinya, dia akan ketinggalan. Apapun itu, saudara, di dalam kehidupan kita, dalam hal kuliah sama. Ketika kita berkuliah, mengawali dengan kuliah kita dengan semangat,
Tetapi beberapa semester kemudian, semester 3, semester 4, biasa udah mulai semester 4, sudah mulai timbul rasa malas, rasa aduh kayaknya ogah-ogahan, diajak setiap mau kuliah diajak bolos, setiap mau kuliah diajak, mari kita pergi aja, nggak usah kuliah, tidak mau belajar dan tidak pernah membuat tugas. Bukan memulainya yang benar saja yang hanya diperhatikan, saudara, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Dalam hal apapun, saudara, dalam pekerjaan, ketika kita memulai suatu proyek, bukan memulainya, saudara, yang penting, tetapi bagaimana kita mengakhirinya dengan benar dan dengan tepat. Apapun itu, saudara. Di dalam kehidupan kita, seringkali ketika mungkin kita mempunyai keturunan, mempunyai anak, kita berusaha untuk kita mendidiknya dengan benar. Tetapi ingat, bagaimana kita mengakhiri itu semua sehingga kita mendidik, menciptakan suatu manusia yang benar-benar bisa berguna buat Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, saudara. Ini yang penting. Di dalam kita berkuliah, dalam kita bekerja, mengusahakan apa, berbisnis sekalipun, saudara, mengawali dengan benar, tetapi bukan itu patokannya. Yang penting, bagaimana kita mengakhirinya semua dengan benar dan dengan tepat, saudara. Kuasai diri kita. Dalam hal apapun, dalam hal saudara yang sedang belajar, sedang sekolah, sedang studi. Seringkali ketika kita belajar, kita berpikir, sambil nonton TV. Ketika belajar sambil nonton TV, mungkin aman, mungkin nyaman. Mungkin diajak bermain, seringkali ketika mau sekolah diajak bolos, banyak kan? Zaman-zaman saya sekolah dahulu, banyak orang ketika sekolah diajak bolos, manjat pagar sekolah, dan dia akhirnya berlari. Main ke tempat dingdong, main ke tempat permainan segala macam, dia tinggalkan sekolah. Tetapi firman Tuhan katakan, marilah kita kuasai diri kita, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Luar biasa, saudara, dikatakan bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita hidup harus punya tujuan yang jelas. Ketika apapun yang kita mau lakukan harus punya tujuan. Kalau orang yang berlomba maraton, berlari lomba maraton, dia tidak punya tujuan yang jelas, saudara. Mau kemana dicapainya, apapun, dan kemana goalnya, kemana akhirnya, kemana finishnya, garis finish itu dia pada arah ke sana, dia tidak akan pernah menyelesaikannya. Kalau dia benar-benar punya tujuan yang jelas, fokusnya jelas, dia tahu kemana dia harus berlari. Ketika kita berusaha untuk membangun suatu bangunan yang tinggi, kita tahu bahwa kita harus menyelesaikan bangunan ini. Berarti garis akhirnya kita menyelesaikan bangunan ini dengan tinggi, dengan baik. Kita tahu, disitulah garis finishnya. Ketika kita berlari, kita tahu kemana arah langkah kaki kita, kemana kita akan berlari, di mana garis finishnya. Kita akan melangkah ke sana dan kita tidak peduli apapun itu, tetapi kita melangkah terus dan fokus ke sana. Di dalam studi, saudara yang studi, siapapun saudara, ketika kita studi, yakinkan garis finishnya di mana. Kita berhasil, kita selesaikan studi itu, dan akhirnya kita mencapaikan apa yang kita inginkan semuanya. Dan seluruh cita-cita dalam kehidupan kita, saudara. Apapun itu, ketika kita mengharapkan semua cita-cita, sejak kecil kita tanya, cita-citamu apa? Cita-cita kita apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi hamba Tuhan, atau saya tidak punya cita-cita. Tetapi setiap hidup harus punya cita-cita dan harus punya tujuan yang jelas. Apapun yang akan kita lakukan, mau berbisnis harus punya tujuan yang jelas. Ketika kita punya tujuan yang jelas, maka kita tahu bagaimana kita mengakhiri segala sesuatunya dengan baik dan dengan benar, saudara. Firman Tuhan berkata juga dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Bayangkan, saudara, kunci dari sini adalah latihan. Mari kita melatih diri kita. Selain kita menguasai diri kita punya tujuan, tapi kita harus melatih. Pernah tidak saudara lihat bagaimana seorang pelari maraton, dia tidak pernah berlari untuk melatih tubuhnya, otot-ototnya, semua kekuatan dalam tubuhnya, dia tidak pernah latih itu. Ketika dia mencoba, ketika dia nggak pernah berlatih dan dia berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya di dalam tubuhnya, berlari sedemikian rupa, berlari sedemikian kencang, mengerahkan tenaga sedemikian rupa, hanya untuk mencapai satu tujuan yang sudah dia cita-citakan. Ketika dia berusaha untuk mencapai itu, dia lupa, dia tidak pernah berlatih. Dia tidak pernah melatih otot-ototnya, dia tidak pernah melatih tubuhnya, dan dia memaksakan itu, akhirnya dia mengalami kram. Ingat, saudara, segala sesuatu kita mulai dengan benar, tetapi kita harus mengakhirinya juga dengan benar, saudara. Jangan lupa, bagaimana kita mengakhirinya dengan benar? Supaya kita bisa mengakhirinya dengan benar, maka kita harus ingat, yang pertama, marilah kuasai diri kita. Yang kedua, ingat, kita harus punya tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, saudara, ingat, tetaplah kita melatih tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.